Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu,
ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Hosana bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
benteng perlindunganku, Allah yang dekat, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya berkuasa, namanya ajaib. Hanya nama Yesus Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang terpunya Hanya Kau yang layak dengan segala pujian kami, segala pengakuan, segala penghormatan kami, Tuhan. Sama-sama kita katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa kutuk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa kutuk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang terpunya di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Pujilah Kau Tuhan, sekarang selama-lamanya. Haleluya. Bapa, Engkau Allah yang setia bagi kami, Tuhan. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami, Tuhan Yesus. Kau selalu ada buat kami, Tuhan.
ubah hati setiap kami seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Mata kami memandang seperti mata-Mu memandang Tuhan. Kami dalam-Mu dan Engkau dalam kami Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku. Ini kami Tuhan.
seperti matamu memandang Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hati kami Tuhan, seputihanmu, setulus sekalipun Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya harapkan saudara dalam keadaan baik semuanya. Nah saudara, apapun keadaan saudara pada hari ini, apapun masalah tantangan yang mungkin saudara sedang alami, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan mempunyai rencana yang indah kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau kita berharap dan percaya pada Tuhan, maka ada jaminan yang pasti, pertolongan dari Tuhan akan kita terima kalau kita mengandalkan Dia. Percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita adalah hidup yang terjamin di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya untuk kita semuanya, saudara-saudara. Tapi pada saat ini, saudara-saudara, saya ingin juga ceritakan atau sharing pada saudara semuanya tentang berita yang sukacita. Sekarang ini kan zaman di mana sosial media itu sudah berkembang dengan sangat baik, saudara-saudara, sehingga banyak berita yang bisa kita dapatkan, ya. Dan kita bersukacita sekali bahwa saat ini lebih banyak lagi orang boleh menerima keselamatan. Lebih banyak lagi orang boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Injil makin diberitakan. Daerah-daerah yang tadinya tertutup sekarang sudah lebih banyak lagi terbuka untuk kabar keselamatan, ya, yang daripada Tuhan. Ini suatu berita yang sangat menggembirakan, ya, sangat bersukacita. Kita semua sangat bersukacita dalam hal ini. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara sendiri? Apakah saudara sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus?
Saya harapkan kita semua demikian, saudara demikian semuanya. Apakah saudara menjadi salah satu alatnya Tuhan untuk boleh memberitakan Injil Tuhan, Injil keselamatan itu? Saya harapkan juga demikian. Apakah saudara hari-hari ini terus dengan penuh kerinduan, ya, menanti-nantikan akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua? Kita berjaga-jaga dengan penuh kerinduan, kita menanti-nantikan kedatangannya, dan kita terus intim dekat dengan Tuhan. Ya, saya harapkan demikian, saudara-saudara. Saya mengajak kita membaca di dalam Lukas 13 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan yang akan mendengar firman Tuhan, mengajak kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami boleh ditegur oleh Tuhan, oleh firman-Mu. Kami buka hati kami untuk kami boleh dengan sungguh-sungguh menyimak, mendengar akan firman-Mu, akan apa yang Tuhan mau berbicara untuk kami semuanya. Tuhan, pimpin kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, pimpin kami. Kami buka hati untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak ya ayat yang di atas. Sekali lagi dikatakan, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ada orang-orang yang saat ini terpandang, tetapi nanti pada suatu saat, katakanlah mungkin di dalam kerajaan 1000 tahun ya, tadinya orang terpandang tapi kemudian menjadi orang yang memperoleh kedudukan yang tidak terlalu berarti ya. Tapi sebaliknya ada orang yang saat ini mungkin tidak dikenal, tetapi nanti akan memperoleh kedudukan yang mulia. Ayat ini bisa juga berarti ya, kita artikan bahwa ada orang-orang yang start lebih awal, mulai lebih awal, tetapi kemudian dia menjadi tertinggal. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang start belakangan, yang mulai belakangan, tetapi menjadi lebih maju. Ada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya, sejak lama, tetapi kemudian mundur, makin merosot imannya. Ya syukur-syukur kalau tidak sampai terhilang ya saudara-saudara. Tetapi juga ada sebaliknya, ada petobat yang baru, orang yang baru bertobat, tetapi dia dengan sungguh-sungguh, dia terus giat, dia intim cari Tuhan, intim dengan Tuhan, dia cari Tuhan. Kemajuan rohaninya maju dengan pesat dan makin kuat dalam mengasihi Tuhan. Ya, ini suatu peringatan bagi kita bahwa akan ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudara, kalau kita membaca ini ya, saya melihat terjadi suatu anomali ya. Anomali bagaimana? Anomali yaitu bahwa seperti yang berita saya katakan tadi, berita sukacita bahwa Injil diberitakan makin luas ya. Daerah yang tertutup menjadi terbuka. Suatu kabar yang sukacita ya, begitu banyak orang diselamatkan. Tetapi juga sayangnya ada orang-orang yang sudah kenal akan Tuhan Yesus, tapi kehidupan rohaninya merosot. Nah, ini suatu hal yang memprihatinkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, pada saat ini saya rindu untuk bicara tentang topik ini, tentang tema ini, saudara-saudara.
manusia siap atau tidak siap, Tuhan Yesus akan datang segera untuk kali yang kedua. Siap atau tidak siap, tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang terjadi. Ya, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa sedang terjadi. Ya. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yang sudah sangat singkat ini sedang terjadi. Baik kita sadar atau kita tidak sadar, tahu atau tidak tahu, itu sedang terjadi, saudara-saudara. Tetapi yang sayangnya adalah banyak orang-orang Kristen yang cuek, ya, cuek dengan membaca tanda-tanda zaman ini, saudara-saudara. Saya mengajak kita membaca secara konteks secara keseluruhan, Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita menyimak dengan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Satu pertanyaan yang memang penting. Apakah cuma sedikit orang diselamatkan? Orang yang prihatin dengan keselamatan ini, saudara-saudara. Kemudian ayat 24 mengatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara-saudara, ayat ini masih berlaku saat ini. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Berjuanglah. Ya. Saudara-saudara, keselamatan itu memang suatu anugerah. Tetapi kita mesti tetap mengerjakan keselamatan. Perjuangan, ada perjuangan. Kalimat dikatakan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Ini satu kondisi yang memprihatinkan, ya, di mana tadi dikatakan bahwa kalau tuan rumah itu sudah menutup pintu, ya, nanti ada orang yang berdiri di luar pintu yang tidak ikut masuk, kemudian mengetok pintu, minta dibukakan, tapi dikatakan, "Aku tidak mengenal engkau." Kemudian orang-orang itu berkata bahwa, "Ya, tapi Tuhan, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Artinya orang-orang yang merasa bahwa dia sudah kenal, dia sudah dekat, ya, dengan Tuhan khususnya. Tetapi Tuhan mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau." Nah, ini kondisi yang sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Ada orang-orang yang mengatakan, "Aku ini kan orang Kristen, tapi kenapa menjadi ditolak? Aku dulu mendengar akan firman-Mu, ya, tapi kenapa kemudian sampai menjadi tertolak?" Ya, saudara-saudara, ini artinya kondisi yang kita mesti memperhatikan. Nah, nanti kita akan bahas, saudara-saudara, ya. Kita akan bahas
bahwa jaminan keselamatan itu tetap ada. Tetapi mengerjakan keselamatan itu juga menjadi bagian yang mesti kita perhatikan. Nanti saya akan bahas secara lebih detail akan hal ini. Ini adalah suatu teguran. Jadi supaya orang Kristen, kita semua anak-anak Tuhan harus tetap bersungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus kalau mengucapkan akan hal ini, ya, memang ini pasti terjadi, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus bukan memaksudkan bahwa atau menginginkan bahwa semua orang akan mengalami hal itu, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ini adalah supaya kita ini menjadi siap, supaya kita gini menjadi sadar, ya. Untuk apa? Untuk bertobat, untuk memperhatikan sungguh-sungguh akan diri kita. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita tetap harus kuat di hadapan Tuhan. Banyak ya orang itu begitu bandel, saudara-saudara, ya, begitu cuek, begitu bandel. Sudah mendengar firman tapi tetap saja tidak mau melakukannya. Bukan hanya zaman ini, saudara, tapi sejak dari zaman dulu, ya. Zaman Yesaya misalkan, zaman Yeremia, zaman Yeskiel, orang-orang begitu tegar tengkuk, sudah diberitakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi tidak menanggapi, ya. Mendengar dan mendengar, tapi tidak menanggap. Melihat, tapi kemudian tidak memperhatikan. Tegar tengkuk, saudara-saudara. Begitu banyak orang yang seperti itu sejak dari zaman dulu. Ya, sekarang pun juga kita perhatikan banyak orang seperti itu. Nah, biarlah ini menjadi suatu teguran. Firman Tuhan pada saat ini menjadi teguran bagi kita semuanya. Untuk kita jangan tegar tengkuk, saudara-saudara, tetapi kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan ini. Bicara tentang keselamatan atau tentang keseriusan mengikut Tuhan Yesus, ya. Ada dua pertanyaan atau ada dua hal yang sering timbul dan kita akan membahasnya saat ini. Pertanyaan pertama yang sering timbul, ya. Pertanyaan mengatakan, loh, keselamatan itu katanya kasih karunia, katanya cuma-cuma, bukan hasil perbuatan baik. Tapi kenapa dikatakan harus tetap berjuang untuk mempertahankan keselamatan? Mengapa demikian? Nah, ini pertanyaan yang sering timbul. Kalau kita membaca dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, memang jelas dikatakan begini. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas dikatakan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, cuma-cuma, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usaha. Bukan karena orang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selamat, kemudian menjadi selamat. Bukan karena orang berusaha untuk sungguh-sungguh dengan perbuatan baik, ya, kemudian diselamatkan. Itu bukan hasil usaha. Itu adalah, keselamatan adalah anugerah, pemberian cuma-cuma. Betul, saudara-saudara. Tetapi kemudian di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ini firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12. Ya. Satu sisi mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, cuma-cuma,
bukan hasil usaha. Tapi di ayat yang lain di Filipi ini dikatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, seolah-olah ada pertentangan. Tapi mari kita menyimak. Untuk kita bisa mengerti dengan lebih jelas, maka kita harus mengerti bahwa proses keselamatan itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah justification. Justification adalah pembenaran. Nah, yang kedua adalah sanctification atau pengudusan, dan yang ketiga adalah glorification. Ya, atau kemudian kita diangkat, diselamatkan dengan sempurna, saudara-saudara, mengalami glorifikasi, kemuliaan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah justification. Justification adalah pembenaran. Nah, inilah yang dimaksudkan pada waktu kita membaca di dalam Efesus tadi. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Ya, itu bicara tentang justification, tentang pembenaran. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara, supaya kita lebih jelas ya, bahwa kita adalah orang yang berdosa. Semua orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan orang tidak bisa lepas dari dosa, atau orang tidak bisa disucikan dari dosa atas kemampuan, atas perbuatan orang itu sendiri. Kita disucikan oleh darah Yesus, dan itu adalah pemberian cuma-cuma, kasih karunia, bukan hasil perbuatan baik. Jadi yang namanya pembenaran itu adalah kasih karunia. Pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun akan semua dosa kita, maka seberapapun besar dosa kita, seberapapun banyak dosa kita, kita diampuni, kita memperoleh pengampunan. Karena apa? Karena dosa kita ditanggung oleh Tuhan Yesus lewat penebusannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah sebagai korban, ya, anak domba Allah. Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah mengorbankan dirinya untuk apa? Supaya menanggung dosa seluruh umat manusia. Siapa yang bisa ditanggung? Adalah orang yang hanya percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, saudara, pada waktu kita melakukan hal itu, ya, maka kita memperoleh apa? Justification, pembenaran. Dosa kita diampuni. Dan kemudian artinya apa? Artinya kita ini disucikan. Kita ini berpindah dari maut ke dalam hidup. Ya. Kita tidak lagi di bawah kutuk. Kita tidak lagi di bawah perhambaan dari kuasa kegelapan. Kita tidak lagi berada di dalam perhambaan dunia. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, saudara-saudara. Merdeka karena apa? Karena kita berada dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Dan itu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Pembenaran. Sehingga apa? Sehingga kita kemudian menjadi diselamatkan. Karena dosa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan. Maka kalau kita dipanggil Tuhan, kita siap. Ya, oleh sebab itu, orang Kristen atau anak-anak Tuhan, kita semua harus berani berkata, ya, bahwa at any time kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, maka kita siap dan ada jaminan keselamatan. Betul, ada jaminan keselamatan. Kenapa? Karena kita percaya pada Dia dan kita hidup intim dengan Tuhan. Dosa kita diampuni, kita disucikan, saudara-saudara. Nah, ini adalah yang berlaku dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya. Kasih karunia.
pemberian yang cuma-cuma. Pada waktu seorang sudah mengalami justification, pembenaran, ya, kan bukan berarti kemudian orang itu langsung mati, saudara-saudara. Nah, kalau contohnya di dalamnya penjahat di kayu salib yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus, ya, penjahat itu kemudian bilang, Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang kembali, ya, ingatlah akan aku. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa hari ini juga engkau ada bersama aku dalam Firdaus. Artinya orang itu sudah terima Tuhan Yesus, dan orang itu kemudian apa? Disucikan, dan hari itu juga berada bersama Tuhan dalam Firdaus. Kenapa? Karena orang ini kemudian mati. Ya. Ya, jadi kalau langsung mati, ya sudah selesai. Artinya apa? Artinya ya sudah mengalami justification, pembenaran. Atau kebanyakan kita kan tidak demikian, ya. Kita kan sudah mengalami pembenaran, tapi kan kita akan terus hidup di dalam dunia ini. Nah, inilah ya saudara-saudara yang dikatakan kita harus mengikuti proses yang kedua. Proses apa? Pengudusan. Pengudusan itu artinya apa? Artinya kita harus hidup, menjaga hidup kita, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, supaya apa? Supaya kita terus mempertahankan keselamatan kita, ya. Karena apa? Karena keselamatan itu bisa hilang kalau tidak kita pertahankan, ya. Jadi kita sudah mengalami justification, sudah mengalami pembenaran, tetapi kalau kemudian kita dengan penuh kesadaran melepaskan kasih karunia Tuhan, ya, lari dari hadapan Tuhan, kita murtad lah, ya. Kalau sampai ada orang murtad dengan kesengajaan murtad, apakah keselamatan akan terus ada? Tentu hilang, saudara-saudara. Keselamatan bisa hilang. Oleh sebab itu, sanctification, pengudusan, terus dikuduskan. Ya, tujuannya apa? Supaya kita punya tujuan, ya. Kita punya tujuan supaya apa? Supaya kita ingin menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Itu adalah kehendak Allah dalam hidup kita. Coba kita baca Roma 8. Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, jadi tujuan hidup kita, ya, dalam sanctification ini, dalam pengudusan ini adalah supaya kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, ya. Ingin serupa dengan gambaran anaknya. Kita ingin menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, itu adalah yang bicara sanctification, pengudusan. Nah, saudara-saudara, ini yang berlaku Filipi 2, ya. Jadi, hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Kerjakan keselamatan. Karena seperti saya katakan tadi, keselamatan itu bisa hilang kalau tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, kembali kepada tema khotbah kita atau ayat emas kita tadi, bahwa ada orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan terakhir menjadi yang terdahulu. Nah, ini saudara-saudara, ya, ada orang-orang yang sudah lama bertobat, ya, menerima justification, tetapi tidak menjaga keselamatannya dengan benar, sehingga apa? Dia memberi kesempatan untuk terpengaruh oleh dunia, oleh dosa, ya, kembali lagi kepada kehidupan yang lama, tidak menjaga keselamatan dengan benar, sehingga rohaninya terus merosot dan merosot dan merosot. Nah, itu mengakibatkan menjadi yang terkemudian, ya, semakin, ya, syukur-syukur kalau sampai tidak murtad, ya, tidak terhilang. Nah, itu yang mesti kita perhatikan, saudara-saudara, ya. Jangan sampai kita yang terdahulu kemudian menjadi yang terkemudian. Jangan sampai merosot. Oleh sebab itu, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, saudara, kalau kita
sudah mengalami justification, pembenaran, kemudian kita mengalami sanctification, pengudusan, kita hidup makin lama makin dekat, makin lama makin menjadi seperti Yesus, ya, rohani kita meningkat dan meningkat, saudara-saudara. Maka at any time, kapanpun, entah kita secara pribadi kita dipanggil pulang oleh Tuhan lewat kematian, atau pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tahap yang pertama rapture, ya, maka kita yang siap sedia, kita mengalami glorification, ya. Entah tadi saya katakan bahwa kematian dipanggil Tuhan secara pribadi artinya kematian, ataupun kita mengalami rapture, kedatangan kali yang kedua, itu artinya kita mengalami glorification. Nah, saudara, itu adalah proses keselamatan, ya. Jadi ada justification, sanctification, dan glorification. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti akan hal ini, maka kiranya menjadi jelas, ya, bahwa memang betul satu sisi keselamatan adalah kasih karunia, tetapi tetap harus mengerjakan keselamatan, ya. Biar ini menjadi jelas buat saudara semuanya. Nah, kemudian pertanyaan kedua atau hal kedua, pertanyaan begini, atau kata-katanya begini, wah, paling enak ya, mumpung masih muda, nikmati dulu kesenangan dunia, nikmati dulu foya-foya, pesta pora, ya, hidup dengan bebas, free, bebas, hidup bebas. Nanti kalau sudah tua baru bertobat dan tetap diampuni. Ada yang kemudian juga bilang, karena memang jadi orang Kristen itu kan gak enak, katanya, gak boleh ini, gak boleh itu, banyak larangannya, harus rela menderita lagi, ya, harus sangkal diri, harus pikul salib setiap hari. Jadi kemudian berpikir bahwa ya sudah, enak dulu, free dulu, bebas dulu, nanti aja kalau udah tua, udah menjelang mati, katakanlah merasa mati, buru-buru bertobat, ya, saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk, ya, merenungkan dengan hal ini, saudara-saudara. Saya harapkan kalau ada ya sampai saudara, di antara saudara berpikir seperti itu, ya, maka biarlah paradigma saudara boleh terbuka. Saya mau tanya, ya, sebetulnya mana yang lebih enak? Free, hidup free artinya menikmati dosa, atau hidup berkenan kepada Allah? Itu pertanyaannya. Saya ulangi lagi, mana lebih enak? Menikmati dosa atau menikmati perkenanan Allah? Nah, saudara-saudara, jadi kalau tadi yang sering dipikirkan, ya, yang saya katakan khususnya anak muda itu mikirkan, wah, enakan sekarang ini kita bebas-bebas dulu lah, kita mau senaknya bisa, nafsu kedagingan itu diumbar bebas-bebas saja, ya. Saya ingin buka paradigma, saudara-saudara. Yang namanya kehidupan yang free, yang bebas melakukan dosa, ya, apakah saudara pikir itu sesuatu yang nikmat? Saudara-saudara, ada begitu banyak contoh, ya, orang-orang yang kategori tenar, sukses, dan hidupnya foya-foya, ya, menikmati kesenangan dunia, saudara-saudara. Apakah mereka itu bahagia? Apakah mereka itu hidupnya penuh damai, saudara-saudara? Ternyata tidak, saudara-saudara. Banyak, ya, dari mereka yang terikat dengan apa? Obat tidur. Kenapa terikat dengan obat tidur? Karena nggak bisa tidur, ya. Karena tidak ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Mereka kaya, mereka banyak uang, mereka apapun mereka bisa lakukan, ya. Mereka menikmati, katakanlah menikmati seks bebas, katakanlah menikmati perjudian, menikmati dunia gemerlap,
dugem ya, dunia malam, foya-foya seperti itu, mengumbar hawa nafsu, semua yang diinginkan, diinginkan oleh kedagingan itu mereka lakukan, mereka bebas dan bisa melakukan itu. Dipikir senang, ternyata tidak, saudara-saudara ya. Banyak yang kemudian menjadi terikat ya. Dan terikat tidak bisa lepas. Ya, terikat dengan obat tidur tadi, bahkan kemudian ada juga yang akhirnya masuk terikat kepada narkoba. Tapi kemudian menjadi ketergantungan, mau lepas nggak bisa. Nah, hidup menjadi kacau seperti itu. Tetapi saudara-saudara, sebaliknya, tadi kan dikatakan bahwa jadi orang Kristen itu nggak enak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Harus rela menderita. Betul, orang Kristen itu harus ikut firman Tuhan. Dikatakan bahwa hidup dipimpin oleh Roh, jangan mengikuti keinginan daging. Ya, jadi memang betul seperti itu. Harus sangkal diri, pikul salib. Saya akan mengajak kita membaca di dalam Roma 14 ayat 17. Dikatakan begini, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, ini yang kita mesti mengerti. Kerajaan Allah, bicara kerajaan Allah, itu bicara kebenaran. Artinya hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kemudian juga dikatakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini adalah kehidupan kekristenan yang sejati. Ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus, dan kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Memang benar konsekuensinya harus memberatkan hidup dengan sungguh-sungguh. Jangan berbuat dosa, ya. Dilarang berbuat dosa. Sangkal diri, yes. Kadang hidup menderita. Menderita apa? Karena menderita bukan karena kesalahan sendiri, tapi menderita karena nama Yesus. Minimal diejek, diolok sama orang, atau bahkan ditekan sama orang karena orang tidak suka karena kita adalah orang Kristen. Itu banyak terjadi, saudara. Dianiaya. Itu memang konsekuensinya. Tetapi hidup kekristenan bukan hanya bicara tentang hal itu, tapi bicara tentang apa? Tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang kita alami, saudara-saudara, ya. Bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita mengalami suatu masalah, ya, Tuhan izinkan masalah terjadi, ada suatu jaminan yang pasti, firman Tuhan yang ya dan amin. Kita boleh datang kepada Tuhan. Dalam kitab Roma, ya, dikatakan bahwa anaknya saja diberi, artinya Bapak itu memberikan anaknya, Tuhan Yesus, menjadi korban buat kita semua. Anaknya saja diberi, maka apakah segala sesuatu tidak diberikan untuk kita, ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Apa yang tidak Tuhan berikan untuk kebaikan kita, saudara-saudara, ya. Kalau kita memang hidup di hadapan Tuhan dan waktu kita mengalami masalah, kita bisa berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongan dengan ya dan amin, dengan pasti, saudara-saudara. Kita bisa berharap bersandar pada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sakit, dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita boleh percaya akan hal itu. Hidup bersama dengan Tuhan, itu hidup yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan kembali ke pertanyaan tadi, mana lebih enak? Menikmati dosa atau menikmati perkenanan Allah? Jelas, menikmati perkenanan Allah itu lebih enak. Ada sukacita, ada damai sejahtera, hidup dijamin oleh firman Tuhan, ya, dan kita berkenan kepada Allah, dan kita luar biasa mengalami suatu sukacita yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, ya, sekarang sebagai kesimpulan, yang pertama adalah
Saya akan bacakan lagi ya, Roma 11 ayat 25, dikatakan begini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara-saudara, saat ini adalah zaman anugerah. Ya, saat ini bangsa Israel ya secara lahiran. Israel sekarang ini belum terima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih menganggap bahwa Mesias belum datang, padahal Mesias sudah datang. Sebagian besar dari mereka, ya. Dan firman Tuhan mengatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya apa? Non-Israel secara jasmani itu sedang masuk kemana? Masuk ke dalam keselamatannya Tuhan, ya. Oleh sebab itu tadi di awal saya katakan, kita bersukacita. Injil diberitakan di mana-mana, kabar keselamatan itu disampaikan di mana-mana, banyak orang yang terima keselamatan, banyak orang terima Tuhan Yesus. Daerah-daerah yang tertutup menjadi lebih banyak lagi daerah-daerah yang terbuka untuk kabar keselamatan itu. Karena apa? Firman ini sedang digenapin, Roma 11 ayat 25. Ya, bangsa-bangsa yang lain masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nanti akan ada waktunya penuh. Ya, saudara-saudara. Nah, kita mesti menyadarin ini, ya. Ini adalah masa anugerah, maka pergunakan dengan baik-baik. Pertama, hidup kita mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya jangan kita yang terdahulu menjadi yang terakhir. Ya, kita kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, dan kita juga biarlah menjadi alat dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan, melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, saya akan baca ayat terakhir ya, Ibrani 3:13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, saudara, selama masih dikatakan hari ini, ya, selama zaman anugerah ini masih terjadi, hari ini, selama masih ada hari ini, maka biarlah kalau kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, bahwa ada teguran untuk saudara dan untuk saya, bahwa akan terjadi bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maka biarlah kita menjadi orang yang waspada, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Oleh sebab itu, saudara, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup dengan bijaksana, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Intim dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan. Jangan pernah kita kendor di hadapan Tuhan. Selalu rajin, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, maka kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena kita siap untuk mengalami glorification pada waktunya. Puji Tuhan, amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, ya, yaitu seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta. Jalanku sampai ke surga, saya mau
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kami rela untuk kami boleh ditegur oleh Tuhan, diingatkan kembali oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang Tuhan yang terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Tuhan, biarlah Tuhan kami yang sudah menjadi terdahulu ya Tuhan, kami tidak menjadi yang terkemudian, yang terakhir. Kami sudah memulai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami terus juga akan mengakhiri dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat peringatan ini, buat teguran ini, buat firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mengajak kita menyimak kembali mengenai apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta yang ketiga. Saudara boleh membaca di dalam screen yang sebentar akan ditayangkan dan kita akan membacanya bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama katakan, amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan yang sempurna, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya Tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.